Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Prastuti dari D3 Kebidanan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu hal yang harus dikerjakan dalam rangkaian pengumpulan data dasar atau pengkajian data pada bayi baru lahir sebagai dasar dalam menentukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Dalam melakukan pemeriksaan ini, sebaiknya bayi dalam keadaan telanjang di bawah lampu terang sehingga bayi tidak mudah kehilangan panas. Tujuan pemeriksaan fisik secara umum pada bayi adalah menilai keadaan umum bayi, menentukan status adaptasi atau penyesuaian kehidupan intrauteri ke dalam kehidupan ekstrauteri, dan mencari adanya kelainan dan ketidaknormalan pada bayi. Sebelum menuju ke langkah-langkahnya, sebaiknya kita harus mempersiapkan ruang dan tempat pemeriksaan yang hangat, bersih, dan rata. Yang kedua, siapkan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan dengan menyusunnya secara ergonomis. Langkah yang pertama, melakukan informed consent, memberitahu dan menjelaskan pada ibu atau keluarga tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan anamnesis riwayat dari ibu meliputi faktor genetik, faktor lingkungan sosial, faktor ibu dan perinatal, dan yang terakhir adalah faktor neonatal. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan secara ergonomis atau memastikan kelengkapan alat. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, keringkan dengan handuk, lalu menggunakan sarung tangan bersih. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. Gunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Jarak lampu sorot dengan bayi kurang lebih 60 cm. AC dan kipas angin tidak boleh dinyalakan. Yang keempat, meletakkan bayi pada tempat yang rata atau tempat tidur. Upayakan tempat untuk pemeriksaan aman, menghindari bayi terjatuh, dan atur posisi bayi dalam keadaan telentang. Yang kelima, mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Bayi cukup bulan biasanya ditutupi oleh vernik, kaseora, bibir dan kulit bayi apakah berwarna merah muda atau biru, apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksi, bayi bernafas atau menangis tanpa dengkuran atau tarikan dada. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pengukuran antropometri. Yang pertama yaitu melakukan penimbangan atau berat badan, yang kedua melakukan pengukuran panjang badan, ketiga mengukur lingkar kepala, dan yang terakhir adalah mengukur lingkar dada. Lanjut adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, pemeriksaan suhu bayi dilakukan di aksila 5-10 menit. Suhu normal pada bayi yaitu 36,5 sampai 37,20 derajat Celcius. Pemantauan denyut jantung bayi memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi, hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Denyut jantung normal 120 sampai 160 kali per menit. Pemantauan pernafasan pada bayi, menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh, memantau adanya apnea dan dengarkan suara nafas, memperhatikan tarikan dada bayi, pernafasan normal 40-60 kali per menit. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan head to toe. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kepala seperti meraba dan memeriksa adanya trauma kelahiran seperti kaput succedanum, cepal hematoma, perdarahan subapeneuritik atau fraktur tulang tengkorak. Dan yang selanjutnya, perhatikan adanya kelainan kongenital. Yang kedua, melakukan pemeriksaan mata. Lanjut, pemeriksaan telinga. Yang pertama, periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisinya simetris atau tidak. Pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas dan di bagian atas. Perhatikan letak daun telinga yang letaknya rendah, low set ears, terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Yang kedua adalah periksa hidung. Kaji bentuk dan lebar hidung. Bayi harus bernafas dengan hidung. Periksa adanya sekret mukopurulen. Dan yang terakhir, periksa adanya pernafasan cuping hidung. Lanjut yaitu ada melakukan pemeriksaan bibir dan mulut, melakukan pemeriksaan leher, dan melakukan pemeriksaan dada. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dada, lanjutnya adalah memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Memeriksa abdomen, amati tali pusat,
observasi pergerakan abdomen, raba abdomen untuk memeriksa adanya massa, melihat dan meraba bentuk abdomen. Next yaitu pemeriksaan genitalia. Berikut merupakan cara memeriksa genitalia pada bayi laki-laki dan pada bayi perempuan. Memeriksa tunggai dan kaki. Periksa kesimetrisan. Kedua tunggai harus dapat bergerak bebas, mengkaji refleks Babinski. Periksa spinal atau punggung. Periksa spina dengan cara menelungkupkan bayi, cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida dan yang lain-lain. Yang terakhir ada pemeriksaan anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia ani, kaji posisinya. Mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plug syndrome, megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Lanjut pemeriksaan kulit. Pemeriksaan kondisi kulit bayi, warna, ruam, pembengkakan, tanda-tanda infeksi. Periksa adanya bercak atau tanda lahir. Perhatikan adanya vernik caseosa. Perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi kurang bulan. Setelah semua dilakukan, menjelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberinya konseling. Merapikan bayi dan memberikan pada keluarganya kembali. Membereskan alat dan bahan yang telah digunakan. Melepas sarung tangan lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya yang terakhir melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.